Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan menjadi amal yang makbul insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, insyaallah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas satu buku yang ditulis oleh seorang profesor doktor ahli bidang fikih dan usul fikih, Profesor Dr. Husamuddin Afana dari Universitas Quds di Palestina. Beliau menulis buku tentang fikih at-tajir al-muslim wa adabuhu. Jadi fikih pebisnis muslim juga adab-adabnya. Buku ini luar biasa karena beliau tulis untuk memenuhi permintaan para pebisnis begitu, berkait dengan apa yang harus mereka perhatikan. Itu harus mereka jaga, jangan sampai bisnis mereka itu menyerumuskan mereka berbuat yang tidak begitu. Buku ini terdiri dari 300 halaman, 259 halaman, mohon maaf. Kemudian ditulis dalam 4 bab. Bab yang pertama itu berkait mukaddimah, kemudian lanjut tentang bisnis dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana pandangan Quran dan Sunnah. Lalu beliau membahas cukup panjang tentang fikihnya, dan fikihnya cukup kajiannya kontemporer, banyak hal-hal yang luar biasa yang beliau sampaikan. Dan yang terakhir, di bab terakhir beliau membahas tentang adab-adab pebisnis sehingga menjadi keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Nah, insyaallah nanti kita akan bagi dalam 10 sesi. Mudah-mudahan buku ini insyaallah menjadi kajian bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, di muqaddimah beliau mengungkapkan ad-din al-muamalah. Kata beliau, fahadihil ibarah sahihal makna wa yadullu ala sidqiha wa siyatil adil al-katsira lati suqtuha fi hadal kitab. Ungkapan bahwa agama itu muamalah, ya. Berarti agama itu intinya adalah berinteraksi, bersosialisasi, berbisnis gitu, muamalah secara umum begitu. Ini adalah ungkapan yang benar secara makna, dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis yang nanti akan saya ungkapkan dalam kitab ini, kata beliau. Fa inna husna ta'amul at-tujar al-muslimina qadiman kana sababan fi dukhuli malayin nas fi dinil Islam. Karena bagusnya interaksi yang dilakukan oleh pebisnis muslim zaman dahulu, itulah yang jadi sebab banyaknya orang masuk Islam. Jadi pebisnis zaman dahulu itulah yang menjadi, bahasa kita, garda terdepan dakwah Islam itu adalah para pebisnis, begitu ya. Fattajiru muslim sahibu aqidatin yad'un nas ilaiha. Pebisnis muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang kuat, yang mengajak manusia untuk memiliki akidah yang kuat tersebut. Wattajirul muslim sahibu khuluqin yad'un nas ilaihi. Dan seorang pebisnis muslim, kata beliau, adalah seorang yang memiliki akhlak, sehingga dia mengajak orang untuk berakhlak yang benar sebagaimana diajarkan oleh Islam. Wattajirul muslim da'iyah ila dinil Islam, ila dinillah. Pebisnis muslim adalah dai ke dalam agama Allah, bisulukihi, dengan akhlaknya, wa husni ta'amulhi ma'an-nas, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang. Bahwa da'iyatun bilisanil hal wa ilam yakun kadzalika bilisanil maqal. Maka pada hakikatnya para pebisnis itu adalah mereka dai yang mengajak orang kepada Islam dengan perilaku mereka, walaupun terkadang mereka juga menyampaikan dengan lidah mereka. Jadi beliau tulis buku ini adalah harapannya para pebisnis Islam itu kembali menjadi garda terdepan dakwah Islam gitu. Jangan sampai justru orang akhirnya kok tidak mau dan tidak mau kenal, dan tidak, apalagi tidak mau masuk Islam, hanya gara-gara punya teman bisnis seorang muslim yang dalam berbisnisnya tidak mencerminkan akidahnya, tidak mencerminkan agamanya. Nah itu kata beliau. Mudah-mudahan dengan buku ini orang banyak baca sehingga kembali para pebisnis bisa menjadi dai-dai sehingga mengajak orang untuk masuk Islam, kata beliau.
Itu di mukadimahnya. Kemudian ada yang cukup menarik yang beliau kutip, yaitu ketika beliau mencoba menafsirkan kata tajir. Tajir kalau bahasa Betawinya banyak duit gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab artinya apa? Pedagang atau bisnis. Wa qad dzakara ba'du halil ilmi tahlilan li kalimati tajir katanya. Sebagian ahli ilmu menyebutkan tahlil, merincikan kalimat tajir. Kalimat tajir itu ada 4 huruf. Ta, alif, jim, dan ra. Apa maknanya? At-ta itu ta'nit taqwa. Jadi pebisnis itu harus bertakwa. Jangan jadi pebisnis kalau dia tidak bertakwa. Sebab kalau pebisnis enggak bertakwa, maka dia akan sengsara di dunia, di akhirat masuk neraka, gitu. Biasanya kalau enggak bertakwa itu banyak ngeluh gitu ya. Orangnya rawan stres gitu kan itu. Akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, akhirnya terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya di dunia dia sengsara, di akhirat pasti masuk neraka, kan begitu. Kemudian yang kedua alif. Pebisnis itu harus alif. Alif itu apa? Amin. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya gitu ya. Jadi kalau pebisnis nggak bisa dipercaya gitu ya, hari ini ngomongnya apa, besoknya ngomong apa, itu pasti nggak punya akhlak. Dan rata-rata kan, mohon maaf, secara umum kalau pebisnis nggak paham apa aturan agama, cenderung menggampangkan kalau berjanji. Ya, nanti aja besok, besoknya nanti aja sore, ya, nanti aja minggu depan gitu kan itu. Nah berarti kalau sudah tidak amin, tidak amanah, dia bukan seorang pebisnis kan itu. Kemudian al-jim, jim itu jasur. Jasur itu mananya apa? Pebisnis itu harus punya apa? As-sabat, punya jur'ah, punya keberanian, punya konsistensi, punya keteguhan. Karena bisnis itu berfluktuatif, gitu ya. Kalau orang bisnis, mohon maaf, gagal langsung nyerah, nggak mungkin jadi pebisnis. Mereka yang sukses bisnis adalah mereka yang dalam menjalankan bisnisnya pantang menyerah, gitu. Ya, gitu. Tidak gampang hanyut oleh ujian dan kegagalan, gitu. Tapi berusaha untuk memperbaiki terus-menerus. Dan yang terakhir ra, pebisnis itu rahim, harus punya belas kasih kepada yang lain. Dia tidak mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin orang-orang di sekitarnya. Makanya pebisnis yang benar itu berusaha untuk berbagi kepedulian dengan apa yang dia miliki. Dan nanti beliau kaji ini kata-kata ini semuanya dalam kitabnya ini insyaallah, gitu ya. Makanya kata beliau, fatajirul muslim, pebisnis muslim itu harus apa? Taqiyun, bertakwa, aminun, seorang yang bisa dipercaya, jasurun, istiqomah, punya keteguhan, punya keberanian, tidak gampang menyerah, rahimun, juga memiliki kepedulian ya kepada sesamanya. Wa amal an yatahalla tujaruna bihadil ma'ani thayyibah wa an yu'idu sirat at-tujar al-muslimin as-sabiqin alladziina kanu hudatan muhtadin. Dan saya berharap, kata Syekh Utsman Al-Fanah mengatakan bahwa seluruh pebisnis kita, orang-orang Islam itu memiliki akhlak dengan makna-makna yang baik yang dikandung oleh lafaz tajir tadi. Dan mereka mengembalikan sirah ya pebisnis muslim yang zaman dahulu mereka menjadi para dai yang luar biasa mengajak orang ke dalam Islam. Inilah tujuan beliau menulis buku ini yang luar biasa. Gitu. Baik. Kemudian kenapa kita penting mengkaji ilmu berkait dengan bisnis ini? Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi Allah sudah mengingatkan kita waktu itu di Madinah gitu ya. Rasul tidak mengizinkan semua para sahabat untuk pergi berperang. Harus ada orang yang belajar, tafaqquh fid din ya, mempelajari ilmu agama sehingga dengan demikian ketika mereka sudah paham, ketika mereka balik dari peperangan, mereka bisa mengingatkan teman-teman yang pergi perang itu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mohon maaf tidak demikian, minimal kalau mereka kalah gitu masih ada orang-orang yang nanti dipersiapkan untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Begitu. Termasuk tentu kajian berkait dengan ilmu ekonomi atau bahasa kita adalah
fikih bisnis begitu ya. Itu termasuk hal yang penting berkaitan dengan ayat ini. Ya. Beliau mengutip ya, pendapatnya salah seorang ulama mengatakan bahwa ilmu syar'i itu ada 3. Ada fardul ain, ada fardul kifayah, ada an-nafl. Fardul ain, nah, ya. Qala Ibnu Abidin fi hasyiyatihi naqlan min al-Allami fi fusulihi. Beliau Ibnu Abidin itu mengutip pendapat Al-Alami bahwa min faraidil Islam, dari kewajiban Islam itu adalah ta'allumu ma yahtaju ilaihil abdu. Seorang hamba harus mempelajari apa yang dibutuhkannya fi iqamati dinihi, dalam menegakkan agamanya, wa ikhlasi amalillah, dan mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, wa muasyarati ibadihi, dan juga bagaimana bisa bergaul berinteraksi dengan hamba-hamba yang lain. Wa fardun ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap mukallaf wa mukallafah, dan perempuan yang mukallaf, ba'da tu'allumihi, setelah mereka belajar ilmu din wal hidayah, ilmu agama dan ilmu hidayah, ta'allum ilmu wudu, belajar ilmu wudu. Jadi pertama tauhid dulu, lalu ilmu wudu, wal ghusli, tata cara mandi. Jangan sampai mohon maaf sudah dewasa tidak paham bagaimana mandi janabah yang benar begitu. Ya, karena kalau mandi janabahnya enggak benar, berarti nanti sholatnya tidak akan pernah diterima karena bersucinya tidak benar, wudunya tidak benar, maka sholatnya juga tidak benar, kan gitu. Wassalah, lalu belajar sholat, wassaum, belajar ibadah saum, wa ilmu zakah, belajar zakat, ya, liman lahu nisab, bagi mereka yang memiliki nisab, wal hajj, dan ibadah haji, liman wajib alaihi, bagi mereka yang wajib karena memiliki uang untuk melaksanakannya, wal buyu, nah, wajib bagi mereka belajar ilmu ekonomi, ilmu jual beli, alat tujar, bagi para pebisnis wajib hukumnya. Untuk apa? Liyahtarizu anis syubuhatil wal mukruhat, supaya bisa menghindarkan dirinya dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang dibenci, fi sairil muamalat, ya, dalam setiap muamalah. Wa kadza li ahlul hirf, demikian juga orang yang memiliki profesi. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in, dan orang yang memiliki aktivitas tertentu, yaftaridu alaihi ilmu, wajib mempelajari ilmunya. Wa hukmuhu wa hukmihi, dan hukumnya liyatamni'a anil harami fi, supaya bisa menjauhi yang diharamkan. Jadi menurut beliau, Bapak Ibu semuanya, siapapun umat Islam setelah mereka belajar tauhid, belajar hukum wudu, belajar hukum mandi janabah, belajar fikih taharah, belajar salat, belajar haji, belajar zakat, belajar saum, maka mereka harus belajar apapun yang berkaitan dengan profesinya. Jadi kalau profesinya perawat, harus belajar bagaimana Islam bicara tentang perawat. Bicara jadi lawyer, dia harus belajar bagaimana aturan Islam berkaitan dengan lawyer. Belajar, mohon maaf, dia jadi pebisnis, maka dia harus belajar ilmu bisnis. Supaya apa? Supaya ketika mereka melakukan tugasnya, itu bisa menghindari yang haram. Karena bagi kita umat Islam, ya, yang namanya pekerjaan itu adalah bagian daripada ibadah kita. Bagaimana mungkin kita tahu halal dan haram kalau kita nggak mempelajarinya, gitu. Makanya mempelajari ilmu bisnis bagi mereka yang berinteraksi itu adalah sering berinteraksi berbisnis, hukumnya adalah wajib. Dan saya kira Bapak Ibu semuanya, semua kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya interaksi, betul tidak? Yang dari mana jual beli, dengan sekup dan levelnya masing-masing. Tentu akan berbeda, ya. Nah, bagi kita bicara halal dan haram itu sesuatu yang harus dipahami, karena itu semuanya harus tahu. Bicara riba itu harus tahu, karena itu adalah semuanya mau tidak mau akan berinteraksi dengan itu. Maka agar dia bisa menghindarinya, maka harus belajar ilmu tentang riba. Makanya kenapa orang banyak terjerumus ke dalam riba? Karena mereka nggak pernah belajar fikih ribanya. Kenapa orang akhirnya mohon maaf terjerumus pada transaksi-transaksi yang diharamkan? Karena mereka nggak pernah belajar. Nanti di akhirat itu tidak jadi uzur bagi mereka. Kenapa? Karena ketika ditanya Allah, kenapa kamu bertransaksi yang haram? Ya Allah, saya tidak tahu. Kata Allah, itu kenapa kamu nggak belajar? Nah itu Bapak Ibu semuanya. Makanya beliau sangat menekankan sekali masalah ini, begitu ya itu. Kemudian yang kedua, ilmu yang fardul kifayah. Yang ilmu fardul kifayah itu apa? Wa huwa ma idza qama bil abdu kafa. Sesuatu ilmu yang apabila ada orang sudah mempelajarinya cukup. Wa saqatal ismu alal baqi, maka yang lain tidak perlu. Wa arafa Imam Nawawi biqaulihi, Imam Nawawi memberikan tarif wa huwa tahsilu ma la budda linnas minhu.
menghasilkan sesuatu yang mesti dimiliki oleh manusia fi iqamati dinihim minal ulumi syar'iyyah, seperti dari ilmu agama seperti hifdzul Quran wal ahadits wa ulumiha wal usul wal fiqh wan nahwi wal lughati wat tasrif wa ma'rifati rawatul hadis wal isma wal khilaf. Jadi yang disebut ilmu fardu kifayah adalah kalau ada orang sebelum pelajari cukup. Contoh misalkan kan tidak semua hafiz Quran, nggak akan bisa. Betul tidak? Maka ada orang belajar tahfiz Quran, ada belajar hadis, ada belajar fikih, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof. Kalau orang semuanya belajar ilmu sorof kan nanti nggak ada yang berbisnis di pasar kan gitu. Maka itu adalah ilmu yang fardu kifayah sifatnya. Tapi kalau kita ditakdirkan Allah bisa memilikinya, itu merupakan kehormatan yang luar biasa. Begitu ya itu. Gitu. Wa amma ma laysa ilman syar'iyyan wa yahtaju ilaihi fi qaumi amri dunya katib wal hisab fa fardu kifayah itu. Demikian juga yang bukan ilmu syar'i seperti kedokteran ya, kemudian ilmu akuntansi, kemudian matematika, itu juga fardu kifayah gitu ya. Menurut Imam Nawawi begitu ya itu. Dan yang terakhir adalah yang sifatnya sunnah. As-sunnah itu apa? At-tawassu' fi ulumi syar'iyyah. Kalau yang sunnah itu biasanya membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i, namanya itu sunnah. Contoh gitu Bapak Ibu semuanya. Kita kan mohon maaf kalau bacaan sujud itu apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhanaka Allahumma rabbana ighfirli begitu ya. Tapi tentu kalau kita melihat hadis-hadis Rasul banyak sekali doa-doanya. Nah, mempelajari doa-doanya itu adalah sunnah gitu. Satu aja itu yang wajib. Karena kalau yang satu kan harus kita gitu. Yang lainnya adalah sunnah. Doa iftitah itu banyak sekali. Tahiyat itu banyak sekali formasinya. Salawat itu sampai 15 formasi. Begitu ya. Nah, itu sifatnya sunnah. Tapi yang wajibnya satu. Kalau kita sudah bisa satu, amalkan terus-menerus. Begitu. Ya itu. Nah, oleh karena itu kata saya sabunnya Afana, wabihada. Nah, dengan ini semua yadharulana, jelaslah bagi kita anna ta'allum ahkamat tijarah, belajar hukum-hukum bisnis min babi fardhu ain, menjadi fardu ain fi haqqit tujar, bagi mereka yang melakukan usahanya dengan cara berbisnis, para pebisnis gitu ya. Li'anna sihata amalihim at-tijariyah, karena keabsahan ya mereka dalam berbisnis mutawaqqifatun alal ilmiha, itu tergantung sejauh mana pengetahuan dia berkaitan dengan ilmu bisnis tersebut. Qala Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi mengatakan babu aqsamil ilmi syar'i ya salasa. Yang tadi dikatakan ada fardul ain, yaitu yang tadi disampaikan gitu, wa ta'allumul mukallaf ma la yata'addal wajib alladhi yata'ayyana 'alaihi fi'luhu illa bihi. Kemudian jual beli, kemudian yang lainnya yang tidak wajib, maka Imam Al-Romain dan yang lainnya mengatakan bahwa itu wajib bagi mereka yang ingin melakukannya. Jadi kalau orang mau nikah kan wajib belajar ilmu tentang akad nikah kan gitu. Orang yang mau bisnis belajar dulu ilmu bisnis. Makanya hukumnya fardu ain begitu. Imam Syaukani pun mengatakan at-tafaqquh fid dini ma'murun bihi fi kitabillah azza wa jalla. Memahami ilmu agama diperintahkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih akhbaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis-hadis dari Rasul. Walaysa dzalika bi khasin bi naw'in min anwa'id din. Itu tidak hanya berkait dengan kajian khusus gitu ya, misalkan sholat jadi fardu ain gitu ya, bukan. Kata beliau, bal fi kulli anwahi, semuanya gitu. Fayan dirujut tafaqut tajir li tijarah tahta dilal ama. Demikian juga ketika seorang pebisnis mempelajari ilmu yang berkaitan dengan fikih bisnis, itu hukumnya wajib bagi dia. Nah, gitu. Wala syakka an anawadain tahtalifu bi ikhtilafil asas dunas badin. Fa masalan at-tajir al-mubashir lil bai' wa syira' ahwaj li ma'rifati ma yatu ila ma yulabisu min ghairihi mimma la yulabisul bai' ila nadiran. Oleh karena itu kata beliau, seorang pebisnis yang memang sehari-hari adalah usahanya jual beli begitu, maka dia wajib memahami semua akad-akad, semua transaksi yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam, dibanding dengan orang yang hanya berbisnisnya kecil. Misalkan kalau ibu-ibu cuma jual beli, ya beli aja ke toko, maka dia harus paham, boleh tidak Ustaz kalau saya beli itu tidak ada ijab qabul secara lafaz, kan gitu. Ya kalau kita beli ke toko, cuma bawa barangnya simpen, kemudian oleh pelayannya di-scan gitu ya, ibu 2 juta gitu kan itu. Nah secara fikih boleh tidak? Nah fikih mengatakan, urfut tujar mengatakan itu boleh. Nah itu cukup, itu aja diikuti oleh ibu mah. Berarti itu transaksinya sah, sudah. Tapi kalau kita, mohon maaf, jualan
itu kan ada yang nitip barang sistem konsinyasi, ada mohon maaf mungkin kerjasama mudorobah, ada juga mohon maaf yang menggadaikan barang kepada kita karena dia butuh duit. Maka ilmu yang berkaitan itu semuanya harus kita kuasai. Jangan sampai mohon maaf dia bertransaksi dulu baru belajar fikih kemudian, baru setelah itu dia tobat. Kenapa? Ya Allah, ternyata banyak yang haram. Betul tidak? Ya, banyak yang terjadi demikian sekarang Pak di masyarakat itu. Tiba-tiba misalkan orang menggadaikan kan itu ya, tidak paham fikihnya, langsung aja gade, terima motornya dipakai aja kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian yang alasan kan udah digadein sama saya Ustaz. Padahal fikih mengatakan bahwa gade itu orang yang menerima gade tidak boleh menggunakan. Contohnya begitu. Biasanya di kampung-kampung, kalau di kampung-kampung mah biasanya sawah, kebun. Kalau di kota kendaraan, rumah ya, betul tidak? Nah itu. Maka pelajari. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah transaksi, tanya dulu sama ustadz, tanya dulu sama kiai, atau baca buku. Kalau sudah paham, tanyakan supaya yakin. Baru setelah itu kita bertransaksi supaya selamat dari hal-hal yang diharamkan. Begitu. Umar bin Khattab, Bapak Ibu semuanya, menyampaikan dalam hadis, dalam sebuah athar, kata beliau, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din, katanya. Tidak boleh, kata Umar bin Khattab, orang berjual beli di pasar kami ini kecuali mereka yang sudah paham fikihnya dulu. Jadi kalau zaman Umar kan mohon maaf bagi semuanya, katanya ya zaman dulu itu pasar itu kan milik pasar wakaf ya, tidak dimiliki seperti kita sekarang gitu. Siapapun boleh berjualan, siapapun boleh berbisnis di situ, tapi satu syaratnya ada fit and proper test. Apa? Ditanya tentang fikihnya. Dia udah tahu nggak fikih jual beli. Kalau udah paham silahkan jualan. Kalau tidak boleh. Karena apa? Karena kalau tidak maka bisa menjerumuskan orang tersebut naudzubillah minalik ke neraka. Begitu. Ya. Kemudian Umar juga dalam riwayat mengatakan la yabi' fi suqina, tidak boleh jual beli di pasar kita, pasar kami ini, illa man tafaqaha, kecuali orang yang paham fikih. Wa illa, kalau tidak akal riba, akan makan riba, sya'am apa, baik dikehendaki atau tidak. Bapak Ibu semuanya, kemarin ya Ustadz diminta, ada seorang jamaah itu karena mungkin banyak duit bingung, Ustadz saya mau ikut bisnis apa katanya jual beli ayam gitu ya gitu, modalnya miliaran gitu Pak. Pas dilihat akadnya, Pak Dokter mohon maaf, ini akadnya secara fikih tidak boleh. Karena kalau akadnya begini, ini sama dengan memastikan yang belum pasti. Bahkan ini kayaknya jual beli hutang dengan hutang. Karena biasanya kalau ayam itu mohon maaf Pak ya, biasanya pihak plasma itu inti ke plasma itu ngasih dulu apa pakan ya, nanti jadi hutang, nanti di belakang dihitung, nanti dipotong dulu hutang pakan, kemudian mohon maaf dihitung berapa yang dikembalikan kepada inti gitu, kepada plasma gitu, para petani plasma gitu ya itu. Harganya di belakang, di situ kesepakatan harganya ada, tapi nanti di belakang diserahkannya. Tidak ada uang yang dibayar di depan, tidak ada bayar orang. Itu dalam fikih disebutnya jual kali bil kali, bail kali bil kali, jual hutang dengan hutang. Kalau hutang dengan hutang hukumnya adalah haram. Begitu. Akhirnya beliau mengatakan, baik Ustaz, kalau begitu saya tidak jadi. Yang penting saya cari keridhaan. Gitu Pak. Kalau yang benar itu nyari-nyari dulu kan, jangan ngelihat dulu, wih untungnya gede kan gitu ya. Kan banyak sekarang itu karena melihat untungnya gede langsung ikut bisnis gitu ya. Ternyata di belakangnya penipuan semuanya. Kalaupun nggak penipuan, secara hukum haram, gitu kan? Secara hukum kita haram, agama kita buat apa? Uang banyak tapi bersumber dari yang haram, gitu ya itu. Wa illa akala riba sya'am abad. Sebab yang kalau orang nggak paham fikih, biasanya mau tidak mau terjerumus kepada riba, baik dia sengaja atau tidak sengaja, begitu. Karena mau tidak mau, ya. Pas kita minta, bisa nggak akadnya dirubah dengan akad salam, gitu ya? Saya bisa kok beli pakannya, mau berapa ratus juta juga saya beli duluan. Ternyata pihak perusahaannya mengatakan, mohon maaf, kami nggak bisa, tetap harus dihutangin. Nah gitu kan, dihutangin kan berarti, mohon maaf ini ada apa? Kenapa harus dihutangin? Kalau orang punya uang kenapa nggak bisa dibeli di awal gitu? Pakannya itu, ya itu. Ternyata ada tujuan-tujuan yang lain di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz tanya ke mantan-mantan yang bergelut di dunia perayaman. Ustaz itu mohon maaf katanya, kalau kita bisnis ayam punya kandang itu seperti pembantu di rumah sendiri gitu, artinya kita capek tapi untungnya nggak gede, akhirnya mohon maaf kita terjerumus malah dalam hutang piutang. Sampaikan lagi, nah gitu Pak. Jadi terkadang kita harus dua aspek. Kadang selama ini kebanyakan kita itu selalu lihat dari untung ruginya, tidak lihat dari si fikihnya. Pada dua-duanya harus dilihatnya gitu ya, sebab kalau tidak masuk kepada riba. Nah
Qala Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Muhammad Syakir mengatakan rahimallahu mu'allifan ala asar Umar. Beliau mengatakan ta'liq kepada asar Umar tadi. Na'am. Betul katanya. Kenapa harus belajar fikih? Hatta ya'rifa ma ya'khudhu ma yada'. Sehingga orang yang berbisnis itu tahu apa yang boleh diambil, apa yang harus ditinggalkan. Kalau halal ambil, kalau haram tinggalkan. Wa hatta ya'rifal halal wal haram. Tahu halal dan haram. Wala yufsid 'alan nas bai'hum wa syira'uhum bil abatil wa akadib. Dan tidak berbuat kerusakan kepada orang dengan jual belinya dan transaksi jual belinya bil abatil dengan transaksi yang batil-batil gitu ya, wal akadib dan dengan transaksi yang dusta-dusta gitu ya. Kadang kan mohon maaf, kadang orang harus sepele salah ngebohong gitu ya dalam jual beli, janji palsu gitu ya, menyebut-nyebut kualitas baik padahal di belakangnya ternyata jelek gitu. Nah itu. Wa hatta la yudkhila riba alaihi min abwabin qad la ya'riful mushtari. Dan boleh juga sehingga jangan sampai memasukkan riba kepada manusia dari pintu-pintu yang tidak diketahui oleh para pembeli gitu. Ya pembeli mah oke aja lah, dan saya mah boleh gitu ya itu. Padahal sebenarnya sudah ada riba, di situ ada goror kan gitu, ada yang diharapkan. Nah itu karena dia tidak paham, maka dia memasukkan yang riba tersebut pada transaksinya. Wabil jumlah. Secara umum kata beliau, kata Syekh Ahmad Muhammad Syakir, litakuna tijarah Islamiyah. Sehingga kalau orang tahu fikihnya supaya bisnisnya bisnis secara Islam sahihah, benar, khalisah, murni gitu ya itu. Yatma'inu ilaihil muslim wa ghairil muslim. Sehingga orang Islam dan non muslim yang bertransaksi merasa aman. La ghisya fiha wa la khida'. Tidak ada penipuan, tidak ada kebohongan dalam bertransaksinya. Ini kan yang diharapkan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika orang nyaman bertransaksi gitu ya itu. Jangan sampai sekarang mah kebalik. Saya nggak mau beli ke warung sebelah, kenapa? Nggak jelas harganya. Kadang di up-nya terlalu tinggi gitu kan gitu. Betul tidak Pak? Akhirnya larinya kembali kemana? Ke toko-toko yang retail, mohon maaf ya, warung-warung yang dimiliki mohon maaf kebanyakannya oleh pemodalnya oleh non muslim. Penyebabnya apa? Kalau di warung-warung ini mohon maaf yang dimiliki umat Islam harganya nggak jelas. Gitu kita beli mohon maaf minuman dalam botol jual aja 8.000. Tiba-tiba mohon maaf kita mau nggak jadi kan malu, hanya dibayar dengan hati yang geremet gitu ya. Tapi kalau ke toko sebelah di situ harga jelas 4.500 gitu. Makanya kenapa terkadang mohon maaf ya, walaupun Ustaz sering mengajak gitu ya belanja ke warung tetangga gitu Pak, pada kenyataannya paling susah itu apa? Karena kejujuran itu terkadang paling berat gitu yang kita dapatkan sekarang di umat Islam itu. Hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit rela nipu kepada saudaranya gitu. Nah ini bahayanya gitu. Makanya kenapa harus belajar tadi fikih itu supaya ketika berbisnis bukan semata keuntungan, tapi keridhaan Allah lebih penting ya, keberkahan itu jauh lebih penting gitu. Baik. Kutipan terakhir beliau adalah ini. Qala Atha bin Tabi'in. Imam Atha dari Tabi'in mengatakan, majalisud dzikri, majelis zikir. Kan kita terkadang ayo kita zikir majelis zikir. Zikir ya pas setelah itu bertransaksi riba. Enggak benar. Betul tidak? Nyebut la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tapi setelah itu ngebohong dia berjualan. Benar enggak zikirnya? Enggak benar. Sebab majalisud dzikri kata beliau nih kata Imam Atha, ia majalisul halal wal haram. Adalah majlis-majlis diajarkan halal dan yang haram. Kaifa tashtari wa tabi', bagaimana engkau membeli, bagaimana engkau menjual, wa tusolli engkau salat, wa tasum engkau saum, wa tankih dan engkau menikahi, wa tutalliq engkau menalak orang istri engkau, wa tahud dan beribadah haji, wa asbahada yang mirip-mirip dengan itu. Jadi majlis zikir itu adalah majlis yang mengajarkan mana yang benar, mana yang salah gitu. Bukan semata-mata menyebut asma Allah. Betul itu zikir. Tidak salah, itu adalah ibadah yang luar biasa. Tapi kalau hanya sampai level itu, kemudian setelah itu dia lupa untuk berbisnis secara Islam, ya maka belum benar itu zikirnya itu Pak. Jangan sampai nyebut Allah, Allah, Allah terus, tapi ketika dia bisnis dengan temannya, dia niatnya untuk menipunya, berbohong. Kan ini yang terkadang Ustaz aneh ya, saya kira yang percaya wajahnya wajah Ustaz, tapi ternyata nipu katanya. Nah itu kan Ustaz sangat, aduh gitu ya. Ustaz penampilannya mah kayak Ustaz lah gitu ya. Orangnya kalau ketemu itu aduh gitu Pak, pas mau tanda tangan akad mau ya betul insyaallah subhanallah alhamdulillah, kata-katanya luar biasa Ustaz, indah banget, saya nyaman kok mau ternyata Ustaz setelah tanda tangan
jelas kemana juntrungannya orang. Katanya mau ngirim barang seminggu kemudian, ternyata nggak, sampai sekarang nggak datang. Katanya mohon maaf, katanya yang sering terdengar. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kenapa demikian? Karena mungkin mereka itu tidak pernah belajar tentang pentingnya fikih, mempelajari fikih. Begitu. Nah, zikir itu hanya dibatasi dalam lisan saja, tapi tidak berwujud dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian, terakhir Ibnu Nujaim, beliau mengutip di muqaddimahnya, ternyata Ibnu Nujaim Al-Hanafi fil Bahr Ra'iq, wa kanat tujaru fil qadim idza safaru istashabu ma'hum faqihan yarji'una ilaihi wa an a'immati khawarizm annahu la budda litajir min faqihin sadiq. Nah, jadi kanat tujar fil qadim, dulu para bisnis di zaman bahula gitu, zaman dulu, idza safaru, kalau mereka makan perjalanan, istashabu ma'hum faqihan, maka mereka mengajak seorang ahli fakih gitu. Jadi kalau mereka misalkan anggaplah dari Mekah mau berbisnis ke Syam gitu ya ke Syam, itu pasti bawa ajengan, bawa ustaz, bawa kiai, bawa ahli fikih, yarjuna ilahi, sebagai rujukan. Inilah kenapa sering ustaz sampaikan, kenapa salah satu pembeda antara lembaga syariah dan non syariah adanya Dewan Pengawas Syariah. Nah ini dari sini dalilnya gitu. Jadi dari zaman dulu bahwa DPS itu ada, bukan instrumen baru gitu ya. Cuma zaman dulu nggak ada ini Dewan Pengawas Syariah, ini pengawas syariah saya, bukan. Jadi dibawalah ustaz dengan untuk membersamai perjalanan mereka. Sehingga kalau ada akad, nanya dulu, ini boleh nggak akad begini? Nggak boleh, nggak jadi gitu. Ini boleh nggak ngambil keuntungan sekian? Boleh, lanjutkan gitu. Jadi begitu Pak ya, gitu. Wa an aimatil khawarizm, dari imam-imam khawarizm gitu ya. Khwarizmi berarti di Asia Tengah gitu. Ana budda litajirin faqin sadiq. Kalau kita jadi pebisnis harus punya ustad, punya teman dekat yang kita bisa konsultasi. Ya, jadi harus punya. Kalau Bapak jadi pebisnis, punya usaha gitu ya, usahanya apapun itu, usahanya gitu. Kita harus punya teman. Kalau ada apa-apa kita bisa langsung konsultasi. Kira-kira boleh nggak akad ini? Nggak transaksi ini? Sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita. Kan kalau sudah ada Dewan Pengawas Syariah mah, nanti mereka yang bertanggung jawab Pak. Ya, gitu. Makanya kalau Ustaz tadi tanya, Ustaz, itu kok bank syariah itu masih ada akad-akad yang katanya masih dekat-dekat ke riba. Kata Ustaz, selama ada DPS, lakukan saja, lanjutkan saja. Nanti yang dosanya siapa? Yang dosanya adalah pegawai banknya, DPS-nya. Karena apa? Karena membiarkan transaksi yang nggak benar. Kita nasabahnya Pak nggak berkait dengan itu. Begitu ya itu. Nah itu makanya penting sekali lagi kalau kita dalam keseharian kita, karena rata-rata kita adalah tidak langsung melakukan transaksi bisnis, maka kita memiliki teman-teman yang bisa menjadi rujukan kita ketika kita mau melakukan sebuah transaksi. Ini Bapak Ibu semuanya pengantar dulu berkait dengan kitab Fiqhut Tajir Al-Mu'adabuhu karangan Profesor Dr. Husam Mujafana. Insyaallah nanti kita akan berlanjut. Mudah-mudahan selesai sebelum Ramadan tahun depan ya, gitu ya. Karena 10 sesi atau 11 sesi begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan itu bisa menjadi guidance kita ketika kita melakukan transaksi-transaksi yang kita lakukan sehari-hari insyaallah ya. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu bisa berbuah pahala, berbuah amal soleh, dan insyaallah mendatangkan keberkah di dunia, dan insyaallah nanti kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekali demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.